Sekalian, itulah sebetulnya cuplikan-cuplikan dari karya-karya yang memang kita lombakan pada Geliat Tari Jabar di ruang virtual tahun 2020. Dan sebelum kita menginjak pada acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Ada beberapa sambutan nanti. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Jawa Barat. Kemudian sambutan yang kedua nanti disampaikan oleh Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Restu Gunawan. Dan sambutan yang ketiga mungkin juga memberikan sebuah arah dan pengantar dari Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dan selanjutnya setelah sambutan kita akan menginjak pada acara inti, yaitu diskusi kreatif dan luluh terhadap situasi dan kondisi. Ada beberapa narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Eko, Pak Kang Heridim, kemudian Unitati dari IKJ, dan Uda Alfianto dari Bandung. Untuk mempersingkat waktu, dimohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Dedi Taufik MSI, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Hendi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Rampes. Ini belum terbiasa nih Kang Hendi, tadi ada gangguan juga, jadi mohon dimaklumi saja kalau ada. Sami-sami Pak Kadis. Karena ini dampak COVID ini banyak belajar bagi kita semua. Dan ini baru 2 hari gelar guru besarnya sudah keluar. Oleh karena itu saya persilakan Profesor Dr. Haja E.N. Herdiani, SNM Hum, untuk menyampaikan beberapa paparannya. Terima kasih, Bu. Mangga.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Hendy, Pak Dr. Hendy atas kesempatannya. Sebetulnya mungkin hari ini saya tidak akan memberikan pemaparan, tetapi saya ingin memberikan pengantar saja. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu Bapak Kepala Bapak Pak Kadis, ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi, kemudian juga yang saya hormati Ibu Eka Sri Isnani yang telah mewakili Pak Direktur, yaitu dari Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya yang saya banggakan juga para pembahas, para penilai, ya, ada Mbak Hatati, ada Mas Eko, kemudian juga ada Pak Heridim, Pak Alfianto. Luar biasa sekali, saya bahagia sekali bisa bertemu di sini, walaupun di virtual, tetapi rasanya kita sudah dekat, rasanya kita lebih dekat gitu ya. Kita bisa bertatap muka langsung. Inilah yang sekarang, yang tadinya tidak pernah terbayangkan, sekarang sudah menjadi kebiasaan baru kita. Kemudian juga tentunya saya berharap bahwa memang ini tidak menjadi penghalang dengan adanya musibah ini, tetapi juga harus menjadi peluang. Dan inovasi, kreativitas, saya yakin itu ada di setiap seniman, ya. Kemudian juga tentu tadi saya mengatakan bahwa memang keberadaan ini menjadi wahana di mana kita biasa secara langsung pertunjukan, kemudian dialihkan kepada virtual. Kemudian juga memang pandemi ini memberi perhatian kita tentang kehidupan seni baru. Nah, di mana nanti ini menjadi sebuah pembelajaran bagi generasi mendatang. Jadi mungkin saja karena kita tidak tahu sampai kapan kehidupan baru ini, ya, adaptasi kebiasaan baru ini sampai kapan normalnya, kita tidak tahu. Tetapi dengan adanya itu ada pembelajaran. Apa peluang apa yang bisa kita, lagu-lagu, tarian-tarian yang mungkin secara disadari oleh masing-masing pengkarya itu mulai bermunculan. Termasuk saya sendiri juga diajak sama Pak Alfianto, ya. Jadi luar biasa sekali atas kreativitas kawan-kawan dalam dunia seni tari itu semuanya saya mengacungkan jempol pada kawan-kawan. Kemudian memang pandemi merubah tatanan hidup kita, terutama juga tatanan hidup dalam dunia pertunjukan. Nah, sekarang di dalam dunia tari, kalau dulu kita memperlihatkan atau pada seni pertunjukan itu orang secara langsung merasakan ada kaitan antara penyaji dengan penonton, ya. Tetapi sekarang kita hanya melalui virtual, mungkin ada sesuatu yang terasa hilang. Tetapi inilah yang harus kita hadapi. Ini tantangan bagi kita semua. Dan tentu tantangan ini menjadi peluang, menjadi kesempatan. Barangkali ada hal-hal yang tadinya tidak pernah kita lakukan, sekarang bisa kita lakukan. Secara terpaksa dengan kondisi itu, ternyata ada sesuatu hal yang baru yang bisa kita pertunjukkan, terutama di dalam dunia virtual. Di link YouTube ada 4 pembahas sebetulnya yang akan kita lalui atau kita simak bersama. Yang pertama, saya mohon izin untuk membacakan biodata Mas Eko Suprianto yang jauh dulu, ya, Kang Heridim, ya. Mohon izin, ini dari Solo nih, dari ujung sana. Terima kasih Mas Eko. Saya bacakan yang pentingnya saja karena ini banyak sekali. Wow, luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Eko Suprianto NFA. Ini dokternya 2, luar biasa sekali. Dokter yang pertama. Demikian saya kira Mas Eko, terima kasih. Luar biasa kita bisa bertatap muka meskipun di dunia maya. Saya kira mungkin teman-teman nanti bisa share pengalaman dengan beliau yang sangat luar biasa dan kita bisa berbagi dari hal-hal yang mungkin teman-teman bisa petik dari Mas Eko PC ini. Mas Eko untuk 10 menit ke depan, ya, karena saya ini panitia banyak yang mungkin banyak nanti diskusinya lah, kita mencoba untuk bisa share dengan teman-teman, share pemikiran, share pengalaman, dan lain sebagainya. Dipersilakan Mas Eko, waktunya. Baik, terima kasih Pak Dr. Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sampurasun. Terima kasih kesempatannya pada siang hari ini, sore hari ini, karena saya sedikit lumayan mulai capek nih sebenarnya dengan Zoom, dengan webinar gitu, karena tiap hari hampir bahkan diskusi virtual dan juga kegiatan yang sebetulnya banyak terjadi di studio maupun di kampus ini juga saling berhempatan gitu sampai saling bertumpang tindih. Saya punya satu paparan sebetulnya yang sudah saya kirimkan ke Teh Rosa kalau nggak salah, bisa ditampilkan. Paparan ini sebetulnya sudah lama saya bikin dan ini selalu menjadi keyakinan saya bahwa paparan ini akan selalu bisa menjadi satu wacana bahwa di masa apapun, di saat apapun sebenarnya kita masih bisa berbuat dengan apa yang saya akan paparkan nanti. Mangga bisa ditampilkan paparan saya. Mas Eko, kebetulan ini Bu Rosanya sedang tidak di tempat, atau mungkin bisa di ini aja Mas. Mohon maaf. Oke. Mungkin bisa dilisankan saja Mas Eko. Mohon maaf sekali. Baik. Nggak apa-apa. Mana tadi ya? Saya agak sedikit gugup nih kalau begini caranya. Lebih baik saya nari sih kalau suruh begini-beginian. Jadi begini. Saya tuh sebetulnya dalam berkesenian mengibaratkan, karena saya sekarang menjadi profesional divers, menjadi penyelam profesional. Jadi saya selalu mengibaratkan diri saya adalah sebagai seekor hiu sebetulnya. Yang pada prinsipnya hiu itu adalah hewan yang pemangsa atau predator yang sebenarnya sangat haus, sangat hunger, sangat selalu lapar gitu. Pada kondisi ini, apalagi pada kondisi kreatif dan kita berharap dan diharuskan bisa lentur pada kondisi. Oh, ini punya Kang Heri nih yang ini. Hiu bagi saya adalah sebagai satu selain penguasa lautan, tetapi juga memiliki pada saat yang sama memiliki kebebasan dan memiliki strategi yang lumayan kreatif, lumayan cerdas untuk selalu memposisikan diri sebagai predator yang selalu lapar. Nah, saya sebetulnya sangat merasa sebagai seniman saya harus selalu merasa lapar gitu. Hunger is not only making not poverty, not famine, but also not lacking. Jadi tidak pernah, pada intinya adalah saya mencoba tidak pernah untuk merasa nyaman di zona itu. Seperti hiu juga yang selalu bergerak tidak pernah bisa diam, karena kalau diam berarti hiu itu mati. Nah, saya ibaratkan sebagai seorang seniman yang kreatif, saya harus selalu begitu. Saya memulai cerita ini sebetulnya tidak hanya menyadari ini tidak hanya ketika saya mulai merasa merasa nyaman di selam ya, di dunia selam. Karena tiba-tiba saya dihadapkan pada ruang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, pada color yang berbeda, pada site yang berbeda. Ini menjadikan saya selalu merasa bahwa ya itulah kerjaan seniman gitu. Kalau kita nggak selalu, kalau kita sudah merasa kenyang, kalau kita sudah merasa nyaman, ya kita akan mati seperti hiu tadi. Gitu. Yang saya rasakan di masa pandemi ini sebetulnya yang menarik adalah kita tidak akan pernah kita tidak harus merasa nyaman gitu. Yang strategi yang saya kerjakan sebetulnya ada 3 yang saya tuliskan di disertasi saya di UGM adalah 3 R ini, revisiting, re-questioning, dan re-interpreting gitu. Jadi saya merasa ketika saya pada masa sekarang nih pandemi ini justru yang saya kerjakan banyak membikin saya merasa harus kembali lagi pada diri saya gitu. Apa yang saya kerjakan, apa yang sudah pernah saya kerjakan, dan apa yang harus saya kerjakan. Mengunjungi tradisi saya. Ketika saya kembali lagi ke Solo, hampir 9-10 tahun saya berada di Maluku Utara dan juga di Nusa Tenggara Timur, saya merasa bahwa yang harus saya kerjakan pada saat ini adalah mengunjungi tradisi saya lagi. Mengunjungi diri saya lagi, apa yang sudah saya kerjakan, introspeksi, dan lain sebagainya. Sedikit klise sih sebetulnya, tapi yang saya kerjakan sebenarnya sangat nyata, karena tiba-tiba saya disadarkan ketika saya harus mengundang Mbak Rusini gitu ya, salah satu tokoh putrinya Pak Gaduh Kaca, Pak Rusman di Sebedari ya, yang sekarang menjadi salah satu penari yang paling sepuh untuk penari budaya putri gitu. Atau Mas Wahyu Satroso Prabowo yang juga sangat saya
menganggap beliau sebagai empu yang sebetulnya sangat dekat dengan tradisi, sangat dekat dengan nilai-nilainya, dan juga sangat dekat dengan cara bagaimana beliau membaca ruang interpretasi dari tradisi itu sampai sekarang gitu, dengan pola-pola sekarang. Yang paling menarik ketika saya kontraskan lagi dan saya merasa apa yang saya kerjakan adalah sangat benar, karena saya berpegang teguh pada yang dikerjakan Steve Jobs misalnya dengan iPhone. Berkarya selalu tidak berorientasi pada produk. Steve Jobs juga begitu. Ketika dia menemukan iPhone 1 sampai sekarang sudah iPhone 12 gitu ya, muncul lagi bulan September nanti, itu terus berinovasi, tidak akan pernah berhenti. Nah, itulah sebenarnya yang harus dikerjakan oleh seniman, berkarya. Dan kalau tidak berkarya, berarti ya tadi seperti Hugh tadi, tidak akan bergerak dan tidak merasa lapar lagi dan mati. Dan saya merasa ketika berkarya ya harus membaca Indonesia secara keseluruhan, tidak boleh membacanya dalam konteks yang terkotak-kotak gitu. Pun ketika ngomongin tentang tradisi dan kontemporer ataupun kreasi baru juga sangat tidak boleh dikotak-kotakan gitu. Apalagi dengan nyata banget ketika kita menghadapi COVID sekarang nih, tiba-tiba turn upside down gitu, black and white gitu. Ketika tiba-tiba kita disadarkan pada masa yang tiba-tiba semuanya harus berbalik total gitu, tidak boleh ketemu, tidak boleh pentas, tidak boleh ngapa-ngapain gitu, sampai pentas pun sekarang harus pakai face shield gitu, harus pakai masker gitu. Kecantikan saya nanti bagaimana, ketampanan saya bagaimana gitu. Nah ini yang atau roh, kalau kemarin kita diskusi di jurusan tari isi Solo itu, roh seni pertunjukannya akan bagaimana ya kalau begitu. Atau teman-teman teater, Babe itu, Bang Rahman Sabur, juga bicara kalau teater tuh nggak bisa kalau nggak berinteraksi langsung gitu. Tapi apakah ya kita hanya akan berhenti di situ saja, mempertanyakan itu gitu. Jadi kreativitas itu dan kelenturan itu sebetulnya sudah terjadi pada saat sebenarnya kita merasa bahwa kita menjadi sebagai seorang seniman, koreografer. Ini guru saya Mbak Tati itu, Unitati, yang selalu mengajarkan, dan dia selalu nyintirin atau mukul saya itu kalau jewer gitu ya, kalau saya berhenti gak berkarya gitu, lalu yang begitu. Termasuk tadi barusan dia bilang, kok jangan jutek dong gitu. Selalu ngingetin bahkan sampai yang hal-hal kecil itu gitu. Walaupun saya sangat bahagia sekarang didampingi oleh bidadari saya kecil di sini di samping saya. Saya merasa kreativitas itu harus terus muncul. Saya ingat betul ada satu hal lagi yang ingin saya katakan, bahwa kita sekarang pada masa-masa ini Mas Don selalu bilang begitu, kita pada masa-masa substitute sekarang gitu, masa-masa pengganti sebetulnya. Pun kalau Kang Aton kemarin bilang kita juga dalam masa-masa pengkayaan sebetulnya. Justru pada masa-masa inilah 3R yang saya kerjakan itu sangat bermanfaat sekali gitu. Revisiting, mengunjungi kembali tradisi, mempertanyakan tradisi itu dan apakah masih relevan dengan sekarang, dan akhirnya ketika kita mencoba menjadi seorang seniman kontemporer atau seniman yang mempunyai visi kreasi baru, kebaruan, ya kita harus selalu menginterpretasinya menjadi satu gagasan yang bersumber pada subjektivitas kita sebagai seorang seniman gitu. Ada dua hal yang menjadi penting juga ingin saya paparkan di sini, bahwa pada masa substitute ini atau masa pengganti ini sebenarnya kita mungkin sudah saatnya kita harus kembali pada substansi. Setelah kita disadarkan dengan masa-masa substitute, masa pengganti, ruang kosong, ruang pengkayaan, kita mungkin harus kembali lagi pada substansinya. Bahwa sebagai seorang penari ya harus menari, sebagai seorang koreografer ya harus berkarya. Apapun tadi Prof. EN juga sudah menyinggung, semakin kita dikayakan dengan ruang dan imajinasi ini gitu, semakin kita dikolaborasikan dan disupport sebetulnya oleh ruang baru ini, ruang virtual ini. Jadi bagi saya melihatnya sebagai satu pemahaman gagasan kreatif yang positif sebetulnya dengan kelenturan ini. Saya tidak merasa ketika banyak orang tanya, kamu kan akhirnya tour kamu cancel ya, 4 tour saya Ibu Belu cancel tahun ini, tapi diundur tahun depan gitu. Tetapi saya masih bisa berkilah gitu, berargumentasi. Enggak sih, saya enggak rugi karena saya kontraknya resmi dengan co-production, jadi saya masih dapat 30% nih, walaupun saya enggak ke sana gitu. Tapi ya mungkin saya ya, tapi mungkin teman-teman lain, terutama teman-teman seniman tradisi yang mungkin sangat merasakan efek ini. Termasuk mungkin di kebudayaan, ini saya sangat bermohon nih untuk kayak semacam program-program sertifikasi dan lain sebagainya, ini juga menjadi sangat penting ketika kita melihat teman-teman tradisi apakah yang
teman-teman seniman tradisi di Banyuwangi atau di Nangro Aceh Darussalam atau tiba-tiba di Malaka di Nusa Tenggara Timur, apakah perlu disertifikasi? Siapa yang mensertifikasi itu? Kemudian untuk memajukan kebudayaan, apakah mereka perlu mendapatkan satu predikat gitu bahwa sudah tersertifikasi sehingga layak untuk disupport, layak untuk dibantu. Nah ini akan menjadi perdebatan panjang, dan sebetulnya yang paling menarik adalah bagaimana kita mensikapinya ini sebagai satu tindakan positif. Dan saya sangat berterima kasih kepada Kemendikbud RI yang di tempatnya Pak Restu maupun di tempatnya Pak Mahendra yang sangat banyak mensupport kita di program-program viralnya dengan budaya saya dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat membantu. Tetapi juga pada saat yang sama, saya kok merasa kita tetap harus lagi merasakan bahwa membaca ini, situasi ini, sebagai satu ruang substansi yang mungkin, insya Allah, hopefully, atau nggak tahu kapan kita akan kembali lagi pada itu. Kita masih akan membaui keringat penari di panggung itu. Kita masih merasakan aroma panggung itu dengan dupa, dengan bunga, dengan keringat yang mengucur dari tubuh penari untuk bisa muncul di situ. Ini harapan saya, semoga kita terjadi. Tapi pada prinsipnya pada saat sekarang yang menarik adalah kita menyadarkan diri kita bahwa kita sekarang lentur itu disikapi dengan positif dan lentur itu disikapi dengan kreatif. Yang ya salah satu contoh yang dikerjakan Tati, Alfianto dan teman-teman lain di tari itu kita banyak sekali sudah membuat kegiatan, dan sampai kemarin Pak Mahendra maupun Pak Restu tuh merasakan kok tari lebih giat ya gitu. Yang lainnya masih belum muncul banget, tapi tadi Kang Dedi sudah menyatakan ada kegiatan virtual juga untuk ujian karawitan. Nah, ini juga mungkin nanti kita bisa saling sharing, karena di teman-teman di ISI Solo juga begitu tuh. Gender sama ini nyampurkan ketemunya gimana ya dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi saya selalu mengingatkan at least pada diri saya, pada teman-teman saya di company, di studio, bahwa kita kembali lagi deh ini pada masa-masa pengganti yang kita harus sikapi dengan kembali lagi pada substansi kita sebagai penari, menari dan berkarya. Dan kalaupun memang berkarya dengan kondisi virtual, ya sudah saatnya mungkin kita tidak bisa bekerja sendiri. Seniman tari tidak akan pernah bisa bekerja sendiri, apalagi di masa sekarang. Kita perlu seniman editing yang ngerti sinematografi, yang ngerti film dengan bagus, dan kita bisa berkolaborasi. Kemarin di Instagram saya dengan Mas Miroto, kita ngobrol banyak tentang lelembut, tentang hantu virtual yang sebenarnya sudah dikerjakan Dr. Miroto, Martinus Miroto, tahun 2014 di ujian tugas akhir ujian tugas akhirnya. Membuat film, membuat pertunjukan dengan hologram. Nah ini celakanya kita baru tergopoh-gopoh dan terengah-engah dan sadar, iya ya, sekarang kita harus begitu ya gitu. Padahal Mas Miroto sudah 2014 mengerjakan itu dengan sangat profesional. Dengan belajar bagaimana mencari bandwidth yang pas, bagaimana belajar dengan bagaimana mencari jaringan yang pas supaya teman yang di New York itu bisa tampil dengan sangat nyata walaupun dalam program hologram itu. Ini yang sebetulnya mungkin kita banyak bisa kerjakan. Dan saya sangat interest banget dan sangat excited melihat cuplikan teman-teman dari Jawa Barat yang kemudian dalam lomba ini atau kegiatan ini. Nanti kita bisa bahas, karena saya punya banyak kritikan untuk program ini, termasuk bagaimana sebenarnya apa sih tradisi, apa sih kreasi baru, dan ini mungkin harus kita nggak harus kita samakan, tapi mungkin kita harus paparkan perbedaan itu. Saya sama Tati sama Alfianto pasti juga mempunyai gagasan dan konsep yang berbeda tentang apa sih kontemporer, apa sih kreasi baru. Dan saya melihatnya justru yang terjadi di beberapa contoh sampel video yang dikirimkan oleh Alfianto, saya merasa masih seragam justru. Teman-teman di Jawa Barat masih seragam banget tuh. Yang kreasi baru tuh begini, yang kontemporer tuh begini. Tadi saya sempat gosip sama Uni Tati di WhatsApp, tadi kita mau mulai. Wah, ngobrolin apa yang terjadi gitu. Nah, ini kita bicarain tuh. Pas kebetulan kita di masa-masa sekarang, masa-masa lentur ini, saya sangat senang dengan bahasanya, istilahnya bahasa lentur. Kalau saya bahasa pengganti gitu ya. Dan mangga saya sangat terima kasih dengan kesempatan ini, dan saya merasa bahwa sudah saatnya kita akan lebih banyak begini lagi. Selamat sekali lagi buat Prof. EN yang sudah menjadi Prof. Guru Besar.
sebentar lagi Uni Tati akan nyusul kemudian Alsiantos tuh nih yang harus begitu. Mudah-mudahan begitu, dan Kang Denny juga mudah-mudahan segera dapat guru besarnya. Terima kasih dari saya, hatur nuhun. Semoga kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Her? Alhamdulillah. Ya. Ini ya. Ya, katakanlah saya memberi judul seperti ini. Kita langsung aja ke lembar berikut. Ya. Nah, saya sendiri mulai semua terkaget-kaget dengan datangnya pandemi COVID ini sejak Januari kalau tidak salah, dan kemudian saya ikut kegiatan itu dan ini. Nah, kemudian hubungannya dengan seni pertunjukan, dan lebih khusus lagi dalam pembicaraan kita adalah tentang tari. Ini tentu saja belum menjadi kesimpulan, paling tidak hipotesis dari saya menemukanlah 3 hal utama yang sesungguhnya. 3 hal utama, yaitu kemungkinan kita memetik hikmah, apapun ini bencana, korban meninggal sudah ratusan ribu. Kemudian tadi Mas Eko juga saya kira menyinggung bahwa mau tidak mau kita harus memetik atau belajar moda baru untuk bisa memetik hikmah tersebut. Nah, di balik itu semua hampir relatif membutuhkan cara-cara baru. Kita urut satu demi satu. Ya. Tentang hikmah di balik bencana. Ini paling tidak seperti hari ini kita Zoom, saya juga entah keberapa kalinya ngobrol di Zoom dengan Ibu EN, juga bertemu berapa kali di Zoom. Itu setidak-tidaknya memberikan tanda, tadi pengantar dari Pak Dedi juga dari Pak Kadis, itu tanda bagi kita semua, Mas Eko juga saya sampaikan, tanda bagi kita semua, yang membuat kita semua menjadi berpikir ulang terhadap apapun. Ya, termasuk hari ini kita bertemu dan berbincang. Kemudian khususnya untuk seni pertunjukan, lagi-lagi sesungguhnya tidak aneh-aneh amat karena sudah dilakukan oleh sejumlah penari. Itu ada semacam lompat keluar dari panggung, masuk ke ruang baru. Ruang baru itu bahkan ruang yang ada di genggaman tangan, handphone atau apa. Atau ruang yang berlayar. Hanya pertanyaannya. Apakah hanya lompat begitu saja atau sekedar pindah dari panggung menjadi kesenian yang divideokan? Itu pertanyaan yang akan saya insya Allah akan saya urai berikutnya di bagian lain. Nomor 3, ini hemat saya penting sekali juga, nanti akan dikaitkan dengan uraian berikut. Kita pertunjukan sebesar-besarnya, kalau di dalam teater kan yang terbesar nggak kita menyebut teater koma, yang selama 3 bulan katakanlah jumlah penontonnya itu sebutlah antara 3 sampai 5.000 penonton, katakanlah. Nah, dunia baru yang sekarang ini sebetulnya bisa jauh lebih luas, jauh dari angka itu. Urusannya tidak lagi lokal. Nah, karena urusannya tidak lagi lokal, berbagai caranya itu membutuhkan cara-cara yang baru. Nah, ini kita lihat pada lembar berikutnya. Mas Eko tadi menyinggung tentang turun tangan kamera, segala macam, ada proses editing dan lain-lain. Ya, yang saya kemukakan ini bagi Mas Eko yang paling tidak pernah bekerja sama dengan Madonna, yang saya uraikan ini tentu tidak mengherankan.
Tapi mari kita semua yang bagian ini kita hubungkan kembali dengan cuplikan-cuplikan yang tadi para peserta. Tanpa mengurangi hormat saya kepada seluruh peserta yang jumlahnya 130 ya Pak Hendy ya? 113. 113 peserta, hormat yang setinggi-tingginya, itu pun sudah memperlihatkan energi kreatif, ada energi kehendak untuk terus berbuat. Tapi mari kita lihat, seperti hal berikut ini. Di nomor 1 saya katakan, ini juga bersinggungan dengan Mas Eko tadi, sebetulnya yang ingin saya sampaikan ini tidak baru-baru amat. Bagi orang yang sudah bergaul dengan filmografi, artinya perfilman, bagi orang yang sudah biasa berproduksi lewat kamera, ini sesungguhnya jauh-jauh hari sudah siap. Nah, mari kita perhatikan, mari kita hubungkan dengan kawan-kawan yang menyajikan tadi di awal sekali cuplikan-cuplikan itu. Ada logika-logika yang belum berpindah. Logika yang belum berpindah itu, yang barangkali, ya ini ke depan. Setelah lomba ini yang perlu kita pikirkan, saya kira Disbudpar juga perlu turun tangan, Pak Hendy juga perlu turun tangan untuk memberikan semacam kuratorialship, Ibu EN dan semuanya. Sebab ada yang berubah banyak sekali. Dari yang asalnya tadi Ibu EN juga mengatakan, awal mulanya mata kita langsung kepada apa yang kita tonton. Dan ketika mata langsung itu ke panggung, jangan lupa di kiri kanan kita itu ada teman-teman lain yang menonton. Di depan, di belakang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang barangkali disinggung oleh Mas Eko, menjadi kerepotan Rahman Sabur dengan payung hitam. Merasa kehilangan. Bukan kerepotan, merasa kehilangan. Itu energi. Tapi jangan lupa, saya ingin berkata positifnya. Perpindahan dari mata langsung ke panggung, pindah ke mata kamera, itu juga menyimpan potensi-potensi yang luar biasa. Ini yang hendak saya sampaikan sesungguhnya. Sekali lagi saya berusaha ingin ringkas. Yang saya sebut luar biasa itu begini. Pengambilan gambar langsung tarian itu ngaguluyur itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengalir, Kang Her. Mengalir. Itu kalau kita ke panggung langsung, mata kita tuh ya mengalir. Bahkan kesalahan pun istilahnya diimprovisasi supaya tidak kelihatan kesalahan. Itu hukum panggung. Tapi hukum kamera justru berbalik. Bukan tidak mungkin untuk satu gerakan saja, satu ukel Ibu EN misalkan, itu bisa aja terjadi berulang kali pengambilan gambar. Itu. Sesungguhnya saya sudah mendownload video lain. Sebetulnya videonya video hula-hula. Kenapa hula-hula itu sengaja saya ambil hula-hula. Kita semua tahu itu kesenian dari Hawaii. Kenapa saya ambil hula-hula? Kita tahu persis juga itu adalah kesenian yang relatif dari segi vocabulary gerak amat sangat sederhana. Sekali lagi, amat sangat. Tapi karena mata kamera yang bekerja, terus pengambilan gambar dari mulai petang berubah-ubah waktu. Artinya tidak satu kali pengambilan gambar. Hitung-hitungan saya bisa sampai 8 kali. Di pantai, di matahari terbenam, dan di saat menjelang gelap. Sudah tanpa matahari. Apa itu gunanya semua? Gunanya itu semua, itu dengan kesadaran sepenuhnya bahwa tari yang sederhana itu akan dipindah kepada tontonan virtual. Yang seperti kita bicarakan sekarang. Hasilnya, yang sederhana itu tadi menjadi tidak sederhana. Semuanya menjadi sampai. Meskipun sentuhan air ke kaki, air laut maksudnya, tidak kita rasakan sama-sama. Tadi dikatakan Mas Eko, keringat mereka tidak tercium, mereka memakai bunga tidak tercium oleh kita. Tapi ada kelipatan-kelipatan visual yang tiba-tiba
di luar dugaan. Hemat saya ini yang perlu dipikirkan ke depan kepada kawan-kawan seni pertunjukan, khususnya tari. Artinya ada kelipatan baru, ada ilmu baru. Di ISBI sudah ada sebetulnya kawan-kawannya GWN, ada jurusan film, mereka perlu terlibat. Terus kepada penari juga perlu kesadaran baru. Ternyata pengambilan gambar itu untuk satu gerakan saja tidak mungkin satu pengambilan visual. Mesti berulang-ulang. Dan kemudian tadi ada editing dan lain-lain, itu panjang lagi. Bahkan musik, ini hubungan dengan Pak Hendy, sangat mungkin terjadi musik itu sistemnya dubbing, tidak langsung. Ya udah, ini sudah teknologi filmografi lah ke sananya. Nah, kemudian publik tadi. Kita kan kalau pertunjukan di ISBI, di Sunan Ambu atau apa, pada awalnya cukup dengan poster kecil, kadang-kadang dengan WA, kita main nih, kita pertunjukan nih. Ini dunia baru di hadapan, acara kita aja kan mau di YouTube kan nih, Pak Hendy-nya. Mau di YouTube kan, itu tata caranya semua berubah. Semua berubah. Mau main YouTube, mau main vlog, mau main apapun yang kemudian menjadi alat main baru yang disebut virtual itu butuh cara baru, cara promosi baru. Lagi-lagi saya berusaha keras ringkas. Saya ingin menyebut, ini mohon maaf, saya menyebut Rolling Stone. Jangan dulu bertanya, nah apa Rolling Stone? Kenapa? Gini, justru karena Rolling Stone saya ingin mengatakan, yang sebesar itu pun sadar betul. Jadi sebelum mereka meluncurkan pertunjukan virtualnya yang disebut Mas Eko ya, Living in a Ghost Town, itu meluncurnya bulan Februari. Sebulan sebelumnya pada bulan Januari mereka sudah mengeluarkan teaser. Grup mereka bermain seperti kita nih, bermain di masing-masing rumahnya dan terus diulang-ulang. Dan ketika itu diluncurkan, yang mengglobal lah, seperti itu. Ke nomor 4 saya langsung loncat. Ini sebetulnya hasil pembicaraan saya dengan Dalang Opik Sunandar Sunaria. Perlu juga saya sampaikan informasi di sini, Dalang Opik itu oleh orang lain direkam video dengan cara yang sangat sederhana lewat kamera HP, dan kemudian disiarkan, dan itu pendek sekali, hanya lelucon atau humor-humor dari tokoh wayang cepot, punakawan, dan ya satu grup punakawan, dan itu penontonnya mencapai jutaan, sudah di atas 1 juta. Gitu. Nah, ngobrol lah saya, apapun itu sangat mengembirakan, itu kemudian di sharingnya di YouTube juga, ya penonton yang 1 juta itu masih yang akrab dengan kita-kita juga. Lagi-lagi kalau dengan Mas Eko ini omongan saya nggak aneh. Mari kita bayangkan yang nonton YouTube itu tidak hanya kita. Yang nonton YouTube itu ya global. Berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai negara, berbagai-bagai bahasa. Artinya perlu dipikirkan, apakah ini translasi, bukan terjemahan keseluruhan tentu saja, karena ini akan dimakan atau akan ditonton oleh orang lain. Tadi Mas Eko ngomong tentang karya Mas Mir, misalkan Mas Miroto tentang membuat garapan hantu 2014 atau apalah Mas Eko ya? Hologram. Atau hal-hal yang tidak terlihat. Banyak sekali karya-karya tradisi kita itu yang hanya bisa dikenali oleh kita saja, sebagian itu pun. Dan ketika itu ditontonkan keluar, itu butuh translasi. Ketika translasi itu muncul, bukan tidak mungkin itu akan menimbulkan ketakjuban dunia. Problemnya di translasi, bukan diterjemahkan keseluruhan, tapi setiap adegan itu ada penterjemahannya. Gitu di pertunjukan viral kita. Nah, berikutnya, terakhir.
Terakhir. Tadi sebetulnya tentang promosi sudah saya sampaikan, contohnya Rolling Stone. Mari kita juga berhitung potensi. Potensi saya ya mengibarkan apa? Katakanlah gula-gula gitu ya, atau mengiming-imingi. Tapi ya ini harus kita pikirkan. Diam-diam di tengah-tengah perpindahan kita ini, itu ada potensi ekonomi yang luar biasa besar. Nah, itu semua bisa dijangkau kalau kita sanggup melewati yang itu tadi, perpindahan itu tadi, yang asalnya tontonan langsung menjadi betul-betul kepada perhitungan-perhitungan virtual. Baru nilai ekonominya terbangun. Ini juga semua berubah. Kalau dulu saya dengan kawan-kawan mau pertunjukan lagi-lagi misalnya di ISBI, di CCF, kan yang paling sibuk itu jual tiket ya, Pak Ibu EN. Meser ya, gerak peseran tiketnya, ayo dibeli tiket saya mau pertunjukan, harga sekian. Sekarang berubah. Tontonan itu gratis sesungguhnya. Yang dikejar itu tetap daya tarik dari tontonan, yang dikejar itu bagaimana orang like, memberi tanda suka dan syukur-syukur masuk menjadi subscriber. Disitulah baru nilai ekonomi itu tumbuh. Nah ini yang membuat semua berubah. Ini membuat semua berubah. Tentu meskipun saya di sini memberi contoh Baim Wong dan banyak contoh lah, itu bukan dunia kita, saya tahu. Saya tahu itu bukan dunia kita. Itu dunia hiburan semata. Tapi yang mau nggak mau kita belajar juga kepada mereka. Bagaimana mereka membahasakan apa yang mereka jual, bagaimana mereka membahasakan apa yang mereka promosikan, dan seterusnya, sehingga kita menjadi tahu bagaimana mereka meraih raihan ekonomi itu. Nah, saya membayangkan di balik lomba yang berlangsung ke depan, apalagi tadi sudah ada iming-iming untuk satu produksi akan ada bantuan dana produksinya, Pak Hendy-nya. Mudah-mudahan ini semua tercapai. Saya amat sangat berkeinginan ini menjadi betul-betul dunia baru, di samping tetap berharap pandemi COVID-19 segera sirna, panggung kembali menjadi milik kita, tapi apapun yang baru kita jalani ini adalah menjadi dunia baru. Menjadi kemungkinan ekonomi baru bagi kita semua, menjadi kemungkinan kreativitas baru bagi kita semua. Jadi kita bisa menjalani dua jalan. Kembali normal baru ke pentas, ke panggung, dan terus menjalani ini. Mudah-mudahan, saya sangat berharap ini menjadi kehidupan baru kita mendatang untuk seni pertunjukan, seni tari. Begitu dulu Pak Hendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Heri. Saya kira bapak-bapak yang tadi juga sudah memaparkan beberapa macam gagasannya. Berikutnya Unitati, karena Unitati dan Uda Alfianto ini sebetulnya beliau pengamat gitu ya. Jadi saya mohon Unitati ini nanti dengan Uda Alfianto berbagi tugas. Unitati mungkin memberikan semacam review dari hasil pengamatan kemarin, dan Uda Alfianto barangkali sesuai dengan porsinya, beliau orang yang paling sibuk nih Mas Eko di dalam penyelenggaraan geliat tari virtual ini. Jadi Uda Alfianto nanti mungkin yang mengumumkan lah ya sebelum kita nanti tutup ya. Unitati sebetulnya dengan kapasitas yang beliau miliki sebagai koreografer, artistic director dan seniman tari sesuai dengan. Terima kasih Kang Suhendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dedi Taufik, Pak Kadis Parbud, Profesor EN Herdiani, kemudian Ibu Eka yang mewakili Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Bapak Restu Gunawan, ada Kang Heri Dim, kemudian juga Eko Alfianto. Semoga pertemuan ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi dunia tari.
impresi saya pertama ketika saya dipercaya sebagai kurator untuk lomba tari virtual ini, jadi ada dua genre, yaitu kontemporer dan tari kreasi. Dan saya melihat minat peserta itu lebih banyak di tari kontemporer. Nah, ini sebetulnya menyenangkan sekali. Dan kemudian ketika kita mengamati siapa saja pesertanya, ini juga banyak diikuti oleh mahasiswa lulusan sekolah tinggi seni yang ada di yang ada di Jawa Barat, yaitu ISBI. Nah, selain dari itu ada komunitas-komunitas dan seniman-seniman yang juga yang paling saya kagumi adalah seniman-seniman yang seusia saya. Juga ada beberapa orang yang ikut di dalam lomba tari virtual kontemporer ini. Saya punya beberapa catatan, ada beberapa aspek ya. Satu, saya akan membahas tentang kontemporer itu sendiri, kemudian musik tari, kemudian artistik pendukung dari karya itu, kemudian medium baru yang Kang Heri tadi juga sudah sampaikan dan Eko, kemudian persoalan ruang. Nah, ini akan singkat saja saya jabarkan. Saya pikir dari apa yang saya lihat, perlu ada pengertian atau pemahaman tentang kontemporer ini. Paling tidak tuh secara pikirannya atau pola pikirnya gitu. Apa itu sebetulnya kontemporer? Nah, ini penting sekali karena nanti akan seperti Eko bilang, akan tabrakan yang mana yang kreasi lalu yang mana yang kontemporer gitu. Nah, kontemporer itu sebetulnya tidak lagi berpikir persoalan teknik. Jadi dia tidak bicara soal teknik, tapi lebih banyak bicara soal gagasan. Ini menurut saya. Kalau saya menjabarkan tentang kontemporer begitu. Jadi lebih banyak bicara soal gagasan. Bagaimana gagasan itu kemudian datang dari hal-hal yang menjadi isu di saat ini atau kekinian. Dan kemudian bagaimana hubungannya dengan tubuh atau dengan teknik. Nah, acuannya adalah isu tadi yang harus ditubuhkan. Jadi teknik itu bukan berarti, di kontemporer itu teknik itu bukan berarti menggunakan teknik barat atau teknik modern, tapi semua tubuh atau gerak atau laku yang dihadirkan di dalam karya itu ada kaitannya dengan isu. Itu yang paling penting. Bisa saja dia dari gerak-gerak tradisi, atau dari spirit dan roh tradisi yang memang dibutuhkan di dalam karya dia, atau dari gagasan itu. Saya melihat kecenderungannya selalu mengartikan kontemporer itu lewat teknik, secara teknik modern yang kalau kita kenal di perguruan tinggi itu adalah teknik-teknik modern yang kita pelajari, apakah dari teknik Martha Graham, Alvin Ailey, atau March Cunningham, itu yang kita dapat di perguruan tinggi. Lalu itu yang banyak digunakan di tari kontemporer hari ini. Karena asosiasinya bagi kebanyakan seniman tari, kontemporer itu adalah persoalan teknik. Nah, ini yang perlu kita sama-sama mungkin nanti Eko bisa bantu menjelaskan atau Alfianto bisa bantu menjelaskan. Tapi bagi saya yang paling penting di kontemporer itu adalah isunya, gagasan bagaimana berpikir
dan ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi atau masih menjadi persoalan di hari ini. Kemudian musik tari, kecenderungannya yang saya lihat adalah musik itu adalah musik yang sudah jadi menurut saya. Atau teman-teman banyak mengambil musik yang sudah jadi lalu menjadikannya musik untuk karya yang mereka videokan gitu. Nah, ini sebetulnya bisa saja, tapi banyak sekali saya melihat musik lebih mendominasi. Musik lebih mendominasi karya. Kadang-kadang saya juga punya pengalaman gitu, karena saya juga orang tari. Begitu mendengar musik, lalu si penari ingin bergerak. Dan merasa kemudian musik itu langsung cocok dengan karya. Nah, ini belum tentu nih. Dia bisa saja hanya sebagai pembangkit rangsangan kita untuk bergerak, tapi belum tentu itu tepat untuk karya itu. Nah, yang banyak saya lihat adalah musik, kalau saya menonton secara virtual, musik itu sudah sangat menguasai saya, sehingga saya sering luput dengan peristiwa tubuhnya, kehadiran tubuhnya di dalam karya itu. Nah, ini yang mesti mungkin hati-hati teman-teman koreografer untuk menggunakan musik. Dan banyak yang menarik, begitu ada yang menggunakan musik yang sangat minimalis, justru itu menjadi kuat karyanya. Tubuhnya, kehadiran tubuhnya menjadi kuat. Kemudian yang ketiga adalah artistik pendukung. Apakah itu kostum, apakah itu artistik untuk ruangnya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kang Heri Dim tadi sebetulnya menyampaikan itu. Persoalan space gitu, persoalan ruang itu. Mata kamera itu sebetulnya tidak hanya kita berlakukan atau perlakukan seperti prosenium. Karena mata kamera itu bisa dari sisi manapun. Tadi Kang Heridi menjelaskan, ada video tari hula-hula, bisa merekam suasana pagi, siang, sampai sore gitu. Nah, itu sudah berubah suasananya gitu. Nah, dalam satu ruang saja ketika kita ambil angle dari depan, lalu kamera berada di kiri, itu udah pasti akan berbeda. Nah, artistik misalnya kostum, itu ada hubungannya juga yang harus dipertimbangkan dengan dengan space. Apa sih atmosfer space yang ada di ruang itu, di tempat kita memilih space itu gitu. Itu harus menjadi pertimbangan. Walaupun itu tari kreasi, walaupun itu kontemporer. Belum lagi persoalan warna. Ada beberapa karya, ruangannya putih, kemudian kostum putih, misalnya ya, atau propertinya juga putih. Lalu highlight-nya mau apa? Karena semuanya begitu kita tonton yang bergerak itu putih gitu. Misalnya bisa saja kita memberikan kainnya menjadi merah sehingga begitu bergerak menjadi visual, imajinasi visual yang berbeda yang bisa ditangkap. Nah, kemudian adalah medium baru. Medium baru ini tentu saja kamera ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Heri Dim. Kamera ini adalah medium baru. Profesor EN bilang bahwa ini alih wahana. Saya merasa kemudian kita, Prof, di sekolah-sekolah perguruan tinggi memang harus mau tidak mau, misalnya di Prodi Tari punya mata kuliah yang ada hubungannya dengan visual kamera ini gitu, atau
kaitannya dengan koreografi, yang ada kaitannya dengan kolaborasi atau interdisipliner, ada kamera, ada aspek teatrikal, bunyi dan sebagainya, artistik gitu. Sudah harus memikirkan persoalan mata kuliah interdisipliner gitu. Kita nggak bisa menolak. Kalau kita ngomong bahwa ini new normal dan ini kita beranggapan ini akan selesai beberapa bulan lagi, saya pikir tidak juga. Kita seperti berada di dunia baru sekarang. Ini adalah dunia baru kita. Dunia baru kita harus punya sikap dan kebiasaan yang baru. Artinya kita menjadi baru. Dan tadi Kang Heridim juga menceritakan potensi karya-karya virtual itu juga harus dipertimbangkan. Kita tidak bisa menolak. Oke, kalau kita misalnya bicara soal kangen bau keringat, kangen dengan langsung nafas penari, ada sensasi gitu ya, sensasi yang kita rasakan di dalam pertunjukan yang langsung. Nah, menurut saya itu bukan berarti hilang, tapi bagaimana kemudian menyampaikannya dengan bentuk lain, seperti Kang Heridim tadi sampaikan. Nah, kemudian mungkin bisa dipersingkat, Unitati. Ya, saya rasa udah, Kang. Saya rasa itu tadi soal pengertian kontemporer, musik karya, artistik, medium baru yang sudah saya sampaikan sekaligus dengan persoalan space atau ruang. Terima kasih. Semoga geliat tari di Jawa Barat semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unitati. Saya kira ini juga untuk teman-teman yang kebetulan memantau kegiatan ini dan juga sebagai peserta. Nah, kesimpulan dari Ibu Hartati yang kebetulan beliau juga sebagai ketua pengamat. Yang pertama adalah kontemporer itu tidak melulu atau bukan melulu persoalan teknik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana isu dan gagasan itu mampu dibaca dengan berbagai situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Nah, karena saya juga orang musik begitu ya, memang betul musik tari yang cenderung sekarang dipergunakan di dalam geliat tari ini adalah musik-musik tari yang sudah existing atau musik tari yang sudah jadi, akibatnya terlalu dipaksakan untuk bisa masuk. Sementara respon-respon ketubuhan itu sendiri tidak muncul dengan leluasa begitu. Nah, oleh karenanya barangkali ini juga salah satu bentuk dari kritik dari pengamat itu mencoba untuk memberikan sebuah review yang betul-betul objektif. Kemudian yang ketiga adalah artistik pendukung kurang mendapatkan perhatian tentang warna, tentang garis, tentang ruang dan lain sebagainya juga tadi disinggung oleh Ibu Hartati, jadi itu menjadi penting juga untuk menjadi perhatian ke depan gitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan serupa. Dan yang terakhir adalah karena kita berbicara tentang medium, ini medium baru yang tentu saja harus dipelajari terlebih dahulu, tidak secara kasif memanfaatkan tanpa ada efek-efek yang memang kita pertimbangkan dari berbagai macam aspek. Atas pertanyaannya, jadi kalau saya sih masih berpegang teguh pada job desk-nya sebagai seorang seniman itu ya harus tetap kreatif ya. Kreatif dan selalu, kalau tadi saya menyinggung tentang saya mengibaratkan diri saya sebagai seorang sebagai seekor hiu gitu, yang tidak pernah berhenti bergerak, selalu hunger, selalu hungry, selalu lapar gitu ya. Jadi itu saja sebetulnya sudah menjadi satu pola attitude yang sebetulnya kita bisa bangun dari sekarang, dari diri kita gitu. Kalau kita mengaku diri kita seniman, ya kreativitas itu nomor satu sebetulnya. Yang pasti strateginya banyak, kreativitas yang selalu bisa disinergikan dengan pola-pola pikir yang selalu harus selalu harus mengutamakan riset, selalu harus mengutamakan sebuah ruang yang selalu tidak boleh selalu nyaman gitu. Jadi kalau saya mikirnya begitu. Makanya ketika saya dengan masa ini banyak cancel, banyak nggak dapat job gitu ya, saya justru merasa banyak berpikir tuh, banyak mengolah pikiran, banyak mencoba lebih ke creative thinking sebenarnya juga, dan juga critical thinking.
Critical thinking salah satunya misalnya ketika saya merasa saya mungkin saat ini sudah diam di rumah dan teman-teman di rumah, saya bisa mengunjungi guru-guru saya yang bisa, karena di Solo sudah mulai zona hijau nih, kita mulai merasa bahwa saya bisa mengundang beliau ke sini untuk ngobrol. Saya akhirnya bikin platform revisiting tradisi tadi, mengunjungi tradisi dengan benar-benar mulai, mungkin saya dulu pernah diajar oleh Pak Wahyu Santoso Prabowo, tetapi mungkin saya lupa gitu. Atau mungkin saya merasa bahwa itu bisa saya relevasikan dalam sebuah proses thinking kreatif gitu yang kita bisa menanyakan lagi ke beliau pada saat sekarang. Dan ini saya menjadikannya sebagai salah satu sikap kritis dan sikap kreatif dan juga menjadi salah satu spirit yang kita bisa utamakan gitu. Ketika sudah terjadi itu diskusi, saya pengen justru tak rekam. Seperti Kang Heri tadi, saya masukin ke YouTube channelnya EcoScience Company, atau ke link YouTube saya, atau saya masukkan ke Instagram, supaya kita bisa share ke teman-teman. Nah, caranya ya mungkin bisa langsung di live aja, diedit dengan simple gitu, atau dengan sangat profesional ketika beberapa saat, nanti bulan Juli nanti kita akan mulai share nih, platform yang saya bikin akhir bulan Juli ini, yang saya bikin dengan revisiting tradisi itu akan saya share lagi bagaimana saya mengunjungi, mempertanyakan lagi pada guru-guru saya gitu. Tari Gunung Sari, topeng Gunung Sari ini selain di Jawa juga ada di Cirebon atau ada di Jawa Barat gitu. Apa ya hubungannya? Relevansi sejarahnya bagaimana? Terus bagaimana menari secara teknis dengan topeng? Itu banyak banget sih sebetulnya. Terus kita kemas dengan satu pola. Ini saya belajar dari Mas Denny Turner nih di APSI, di Asosiasi Pencipta Seni, yang universitas juga ada di situ. Alfianto harus masuk sebentar lagi tuh ke situ. Mencoba melihat bagaimana human resource itu. Bagaimana pola kita bisa hidup dengan sistem dan dengan metode agile nih sekarang. Agile itu kayak semacam kita membuka kulkas, kita lihat apa yang ada diisi di kulkas itu, kita mencoba ambil dan kita masak. Kalau kita gagal, ya kita coba lagi masak yang lain. Kalau bagus, enak, ya kita terusin gitu. Sesimpel itu. Atau bagaimana kita membranding sekarang. Sekarang mungkin sudah saatnya saya membranding posisi saya sebagai penari atau sebagai seniman yang tidak hanya melulu dikagumi oleh Prof. En atau oleh Alfianto, oleh kakak saya Unitati gitu, tapi juga mungkin saya harus membranding saya untuk teman-teman yang tidak pernah mengerti tentang tari misalnya. Jadi banyak banget sebetulnya yang kita bisa kerjakan. Branding itu salah satu yang sekarang penting karena kita di Instagram saya selalu setiap Kamis saya membuat satu platform dengan APSI untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh seni tari, dengan tokoh-tokoh tari ataupun yang lain. Kayak Kamis depan saya berbicara tentang musik dengan Mas Otto Sidarta gitu. Ini saya mencoba membranding itu, membranding bukan hanya saya tapi membranding posisi ranah dan kerja saya di kesenian. Untuk teman-teman supaya, karena saya tahu posisi follower di Instagram itu tidak hanya orang tari gitu. Ada yang tukang becak, ada yang penjual bakso, ada yang teman-teman saya SMP dulu atau SD dulu ya sekarang sudah jadi jenderal. Ini betul-betul menjadi satu platform yang kita bisa lebih kreatif sebetulnya, dan benar yang disampaikan Kang Heri Dim tadi, ini saatnya kita mencoba seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya apapun yang kita bisa kerjakan. Nah, spirit inilah yang harus kita bangun. Bentuknya bisa macam-macam. Seperti tadi Uni tadi bicarakan tentang masalah tari kontemporer itu bukan bentuknya, bukan tarian harus ukel, harus apa gitu, tapi justru gagasannya. Bagaimana mensikapi COVID, misalnya, bagaimana mensikapi ruang yang memang sangat spesifik ya, site spesifik gitu. Tidak harus tiba-tiba site-nya itu di tumpukan bambu, tiba-tiba menarinya dengan kostum lengkap gitu, kostum hiasnya itu sangat nggak masuk akal gitu. Nah, critical thinking ini juga harus terbangun gitu, dan banyak melihat YouTube, banyak melihat tayangan webinar, atau itu juga salah satu sikap spirit kreatif yang harus selalu disikapi oleh seorang seniman. Lintas disiplin sekarang kita sudah sangat leluasa dan sangat banyak diberi kesempatan gitu. Saatnya kita memang mungkin harus ke situ. Saya bilang masa substitute, masa pengganti ini, masa pengkayaan ya kita harus mengkayakan diri sebanyak-banyaknya. Dan saya harapkan ini menjadi spirit sebetulnya, bukan hanya menjadi satu implementasi kegelisahan kita mengalami kegagalan pentas, nggak punya ruang lagi, karena ruangnya juga semakin nggak terbatas. Sebetulnya saya katakan Kang Heri Dim tadi bener banget gitu. Kalau bisa kayak Alibata tuh, orang pemetik gitar tuh, itu subscription di YouTube berapa
juta itu, yang itu juga di secara branding itu didukung oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal di bidang gitar misalnya gitu, sampai Dewa Bujana pun pengen, atau ADMS pengen ketemu dia aja susah banget gitu. Atau tadi yang dikatakan Kang Heri, dengan membranding itu kita bisa satu strategi lagi loh, ini bisa kita capai. Seniman tari itu belum ada yang bisa jadi YouTuber atau vlogger gitu. Programnya Alfianto tuh di Wajiwa itu keren banget. Saya bilang ke Alfianto bahwa itu tidak mendidik anak-anak menjadi penari gitu, tapi mendidik anak-anak memahami tubuhnya. Dan itu tidak pernah terjadi bahkan di ISI Solo atau di ISPI mungkin. Pendekatan pada anak-anak yang notabene-nya bukan penari atau menjadikannya menjadi penari atau tidak penari, tetapi memahami tubuhnya dalam konteks yang lebih playful gitu ya, lebih ringan, lebih nyaman gitu. Itu sudah dikerjakan Alfianto di Bandung di Wajiwa. Ini kan keren, dan ini teman-teman di Jawa Barat ya pergi aja ke Alfianto atau WhatsApp call, video call dengan Alfianto, ngobrol di situ. Aduh, banyak banget tekniknya, bentuknya. Nah, tapi yang saya inginkan kan bahwa spirit itu harus semakin disadari bahwa kita semakin terbuka. Lintas disiplin, lintas gender, lintas disiplin, lintas apapun yang kita bisa sangat-sangat terbuka. Saatnya belajar, dan saatnya saya biar agak bijaksana nih sebagai closing statement. Kita harus bijaksana mensikapi ini dengan positive thinking. Tapi tidak harus menjadi follower gitu ya. Kita harus menjadi encounter pada saat yang sama. Kita juga harus menjadi founder. Terima kasih dari saya, gitu cukup. Koordinasi ya dengan ruang-ruang yang terjadi di masyarakat. Mangga Kang Heri. Baik, terima kasih. Tadi kawan Bekasi ya? Purwakarta. Oh, Purwakarta. Salam ke Purwakarta ya. Begini, kalau soal gamang menghadapi dunia baru, saya kira tidak hanya sendirian. Hampir setiap orang di dunia ini kaget dengan pandemik ini, semua di luar dugaan. Jadi tenang saja, jangan cemas dengan kegamangan ini, tapi apapun, dari ini kita kemudian bisa memetik berbagai hal. Nah, khususnya yang hubungannya dengan pekerjaan kita. Terima kasih juga tadi ke Uni Hartati ya yang menjelaskan kontemporer dan lain-lain. Terima kasih, sehingga tidak usah diurai lagi. Tapi kalau saya garis bawahi, modalnya bisa apa saja. Yang perlu berubah itu cara berpikir dan cara kita melihat. Cara melihat apa? Ya, what is contemporary problem saat ini di hadapan kita. Nah, itu yang mesti pandai-pandai dibaca. Vokabuler gerak apanya ya monggo dari tradisinya masing-masing. Jadi kita baca seluas-luasnya. Nah, tapi yang khusus dengan apa yang saya sampaikan, saya paparkan tadi, mata kamera segala macam. Ini karena saya tiba-tiba juga khawatir sendiri, nanti berpikir wah kameranya harus mahal-mahal, harus kamera khusus dan segala macam gitu. Yang perlu saya sampaikan, sebetulnya logika dasarnya yang perlu kita pahami. Logika dasar. Kamera, sejauh saya tahu, kamera HP zaman sekarang itu sudah canggih-canggih, Mas Eko ya. Pikselnya tuh tinggi-tinggi. Jadi itu saja sudah memadai untuk melayani kebutuhan YouTube dan lain-lain, vlogger dan lain-lain. Nah, yang penting kita sadari itu adalah dasar logikanya memperlakukan itu semua. Jadi tidak hanya kamera diam dan kemudian tarian kita itu ya berjalan direkam begitu saja. Itu artinya kita hanya memindahkan kebiasaan kita, mata biasa melihat tarian. Padahal kamera di sini sekarang adalah mewakili kamera kemungkinannya sekian juta mata orang lain. Nah, terus berikutnya, bukankah kamera itu punya kemampuan lebih ketimbang kalau kita duduk di bangku penonton? Misalkan ini salah satu contoh saja, dari mulai close up, standar close up sampai ke hyper close up. Bisa sangat mendekat. Bukan hanya lagi tangan, tapi kuku kita bisa kelihatan dengan tajam misalkan. Nah, ini adalah hemat saya adalah potensi. Balik lagi ke bisa sesungguhnya memang
hanya pengambilan. Persilakan Da Alfianto untuk mengumumkan ini yang penting nih. Karena ada konsekuensi anggarannya juga. Mangga, Da Alfianto. Ya, terima kasih Pak Suhendi. Biar lebih cepat karena para koreografer Jawa Barat sudah pada menunggu, baik itu di link Instagramnya Geliat Tari Jabar dan juga di link YouTube. Langsung saja, semuanya ini adalah hasil keputusan dari para Dewan Kurator. Dewan Kurator itu terdiri dari 4 orang, dan akhirnya memutuskan 50 karya terpilih dalam event Geliat Tari Jabar di ruang virtual ini. Saya sebutkan saja. Yang pertama adalah Firmansyah dengan judul karya Isola Somatis dari Kabupaten Bandung. Yang kedua, Hilmi Dwi Cahyo dengan judul karya Takata dari Kabupaten Bandung. Kristi Maharani dari Kota Bandung. Iman Saripudin dari Kota Bandung. Tri Purnama Gumelar dari Kota Depok. Irwan Fitriawan SPD dari Kabupaten Bandung Barat. Ujang Samsudin dari Kota Bandung. Ferry Firjansah dari Kabupaten Pangandaran. Arbi Nuralamsah dari Kabupaten Sukabumi. Nur Fitri Fajria dari Kota Bandung. Heti Permatasari Kabupaten Sumedang. Raden Rahmayati N dari Kabupaten Ciamis. Wening Sari Anzaila dari Kota Bandung. Indra Gundara dari Kabupaten Sukabumi. Dede Supriyatna dari Kota Cirebon. Hamzah Widya Nugraha dari Kota Bekasi. Nadia Hardianti Pitaloka dari Kabupaten Bandung. Dede Wiguna dari Kabupaten Sukabumi. Deska Saputri dari Kabupaten Sukabumi. Kemudian Deti Kurniati dari Kabupaten Kerawang. Fitri Sugiyarti dari Kabupaten Majalengka. Nugi Cahya Agustin dari Kabupaten Sumedang. Tajudin dari Kabupaten Indramayu. Yusuf Hamdani Kabupaten Bandung. Dona Restiana dari Kota Bandung. Dwi Aprilianti Istiqomah dari Kota Bandung. Lesa Nurliana dari Kota Bandung. Dwi Anggoro Kabupaten Sukabumi. Sobirin Kabupaten Cirebon. Wanda Dea Apriani Kota Bandung. Dea Khadijah Kabupaten Bogor. Soya Fitriani dari Kabupaten Garut. Kemudian Yudi Permana dari Kota Bandung. Yena Fitriana Kabupaten Subang. Tiara Ekasari Hermariani Kabupaten Bogor. Enjang Dinyati Kota Bandung. Yadi Kusmayadi Kabupaten Bandung. Antari Dewi Ranjani Kabupaten Bandung. Ronaldo Ruzali dari Kabupaten Bandung. Elva Damayanti Kabupaten Bandung. Guntara Kabupaten Bandung. Farhan Apriyadi Ghazali Kota Bogor. Syifa Dewi Permata Asri Kabupaten Purwakarta. Bunga Almira Amadea Kota Bogor. Lina Marlina Kabupaten Bandung. Bambang Joko Basuki Kabupaten Garut. Dan terakhir Ponimin dari Kota Cirebon. Terima kasih. Demikianlah pengumuman 50 karya tari terpilih di dalam Geliat Tari Jabar di ruang virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Akhirnya sudah selesai yang ditunggu-tunggu, dan teman-teman selamat kepada yang dinyatakan pemenang. Luar biasa. Jadi 3,5 juta per orang untuk 50 orang, dan selamat. Dan karya-karyanya nanti akan kami tayangkan di YouTube, linknya Humas di Sparbun Jabar, dan tentu saja dalam waktu yang dekat. Akhirnya saya Suhendi Aprianto sebagai pengatur acara dan kurator di Taman Budaya
mengaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Pak Kadis, Pak Direktur, dan atau yang mewakilinya, Ibu Rektor, Mas Eko, Unitati, Kang Heredim, Auda Alfianto, dan semua yang terlibat di sini juga banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geliat Tari Jabar di ruang virtual, kita belajar dari masa pandemi COVID-19 dan kita punya spirit untuk melawan COVID-19 dengan kreativitas menari di rumah saja. Kita malu di saat mereka bertaruh nyawa. Kita bersilang pendapat tak habis-habisnya, tak habis-habisnya. Demi bangsa mereka rela meski pulang tinggal nama, tak menyurutkan tekad lawan virus. Demi negeri, demi negeri. Kau para medis, tegarmu aku luluh, sementara aku tak bisa sepertimu. Kau para medis, tegarmu aku luluh, sementara aku tak bisa sepertimu. Kau para medis, sedikit pun tak menangis, sementara aku haru. Kirimkan doa pada mereka, padamu. Para medis, terima kasih. Para medisku, para medisku, para medisku, terima kasih. Terima kasih. Para medisku.